Gini nggak Tuh, tangannya? salah Bos Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kelompok kami akan menjawab dan menjelaskan mengenai tugas soal jurnal khusus perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Hadi Saputro, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Sakina sebagai pembaca pengertian dari jurnal khusus. Perkenalkan nama saya Bintang Yasa, saya sebagai pembaca jurnal khusus penerimaan kas. Perkenalkan, nama saya Fadil Kibria Maisofina, absen 13. Di sini saya akan membacakan jurnal khusus pengeluaran kas. Perkenalkan, nama saya Ibu Pranam Dani. Di sini saya akan menjelaskan jurnal khusus pembelian. Perkenalkan, saya Rini Melati Pandego Putri. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penjualan. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan soal jurnal khusus, sebelumnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai jurnal khusus dan pengelompokan jurnal khusus yang akan disampaikan oleh Aura. Silakan. Pengelompokan transaksi pada jurnal khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada jurnal pembelian, kedua jurnal penerimaan kas, ketiga jurnal penjualan, dan yang keempat jurnal pengeluaran. Yang pertama ada jurnal pembelian, adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas, untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Penerimaan kas bisa berasal dari penjualan tunai, penerimaan piutang dagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada jurnal penjualan, adalah jurnal khusus untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas, merupakan jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Transaksi pengeluaran kas bisa berasal dari pembelian tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh soal beserta penjelasannya yang akan disampaikan oleh Upong. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal akuntansi jurnal khusus pembelian, yaitu di mana transaksi pada PD Mawar Putih untuk bulan Maret 2019. Yang pertama, pada tanggal 5 dibeli barang dagang secara kredit dari toko Putri seharga 6 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Maka jika dibuatkan jurnal khusus, jika dimasukkan ke dalam jurnalnya yaitu keterangan kita isi dengan toko Putri, ref dan fakturnya kita kosongkan karena ini termasuk ke pembelian barang dagang, maka tabel pembeliannya kita isi dengan sejumlah 6 juta rupiah. Tabel debit lain-lainnya kita kosongkan, tabel kredit utang dagang kita isi dengan jumlah yang sama yaitu sejumlah 6 juta rupiah. Lalu pada tanggal 8 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Koijo seharga 15 juta rupiah. Jika dimasukkan ke dalam jurnalnya yaitu keterangan, kita tulis PT Koijo, ref dan faktur kita kosongkan sama, karena ini termasuk akun debit lain-lain, dengan nama akun yaitu peralatan dengan sejumlah 15 juta rupiah dan tabel kredit utang dagang kita masukkan jumlah yang sama yaitu sejumlah 15 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret dibeli barang dagang secara kredit dari toko Putri seharga 4 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Maka jika dibuat ke dalam jurnalnya itu keterangan kita isi toko Putri, ref dan faktur kita kosongkan. Nah, tabel pembelian kita isi dengan jumlah yang tadi yaitu 4 juta rupiah, tabel debit lain-lainnya kita kosongkan, lalu tabel kredit atau utang dagangnya kita isi dengan jumlah yang sama yaitu 4 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 22 dibeli perlengkapan dari toko usaha Moki seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka jika dibuatkan ke dalam jurnalnya yaitu keterangan kita tulis toko usaha Moki, ref dan faktur kita kosongkan karena ini termasuk akun debit perlengkapan, maka dimasukkan ke tabel lain-lain dengan nama akun perlengkapan seharga tanggal 1.500.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 28
dibeli perlengkapan dari toko usaha Moki juga seharga Rp1.200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka jika dibuatkan ke dalam jurnalnya, yaitu keterangan kita isi dengan toko usaha Moki, ref dan faktur kita kosongkan, lalu ini termasuk ke dalam debit nama atau nama akunnya yaitu perlengkapan dengan sejumlah Rp1.200.000. Tabel kredit atau utang dagangnya juga kita masukkan dengan jumlah yang sama yaitu Rp1.200.000. Lalu pada tanggal terakhirnya yaitu pada tanggal 31 dibeli barang dagang dari toko Putri seharga Rp2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka jika dimasukkan ke dalam jurnalnya yaitu keterangan kita isi dengan toko Putri, ref dan faktur kita kosongkan, dan ini dimasukkan ke dalam tabel pembelian dengan jumlahnya yaitu Rp2 juta, dan di tabel kredit utang dagang kita juga isi dengan jumlah yang sama yaitu Rp2 juta. Maka jika total pembelian dan total jumlah dari debit itu Rp12 juta dan Rp17 juta. Jika dijumlahkan itu keduanya sejumlah Rp27.700.000. Sedangkan dari akun kredit itu totalnya jika dijumlahkan yaitu sejumlah Rp27.700.000. Maka bila disimpulkan dari kedua akun debit dan kredit jumlahnya balance atau seimbang. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada jurnal pengeluaran kas yang akan disampaikan oleh Pak Delda. Pak Delda dipersilakan. Selanjutnya adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama, transaksi pada PD Sinara untuk bulan April tahun 2019. Pada tanggal 2, mereka membayar bunga pinjaman hipotek senilai Rp500.000 dan cicilan pinjaman hipotek Dikarenakan ada gangguan sinyal daripada Alda, kita lanjut saja dulu ke bagian jurnal penjualan yang akan disampaikan oleh Saudara Rin. Silakan. Selanjutnya yaitu ada jurnal penjualan. Transaksi dilakukan PD Sinara untuk bulan April 2019. Pada tanggal 3, dijual barang dagang secara kredit seharga Rp500.000, faktur nomor 101 pada toko rembulan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di sini tanggal 3, dalam keterangan ditulis toko rembulan, ref dikosongkan, faktur 101. Pada piutang dagang diisi sebesar Rp500.000 dan penjualan juga diisi sebesar Rp500.000. Pada tanggal 7 dijual barang dagang secara kredit seharga Rp600.000. Faktur nomor 102 pada toko usaha Moki dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 7, dalam keterangannya yaitu toko usaha Moki, ref dikosongkan, faktur 102, pada piutang dagang ditulis sebesar Rp600.000 dan penjualan juga ditulis sebesar Rp600.000. Pada tanggal 12, dijual barang dagang seharga Rp800.000, faktur nomor 103 pada toko rembulan, dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 12, di keterangannya yaitu toko rembulan, ref kosong, faktur nomor 103 dengan piutang dagang sebesar Rp800.000 dan penjualan juga sebesar Rp800.000. Pada tanggal 18, dijual barang dagang secara kredit seharga Rp1 juta, faktur nomor 104 pada toko usaha Moki dengan syarat pembayaran 3/10 N/45. Di tanggal 18, pada keterangan yaitu toko usaha Moki, kolom ref kita kosongkan, faktur nomor 104. Pada piutang dagang ditulis sebesar Rp1 juta dan kolom penjualan juga sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 28, dijual barang dagang secara kredit
seharga Rp1.200.000. Faktur nomor 105 pada toko rembulan. Di tanggal 28, keterangannya yaitu toko rembulan, ref kosong, dengan faktur nomor 105. Pada kolom piutang dagang ditulis sebesar Rp1.200.000 dan penjualan juga sebesar Rp1.200.000. Jumlah debit keseluruhan dari piutang dagang yaitu adalah Rp4.100.000 dan jumlah kredit dari jumlah penjualan seluruhnya adalah Rp4.100.000. Di sini dapat disimpulkan bahwa debit dan kredit adalah balance atau seimbang. Terima kasih. Baik, terima kasih Rini. Kemudian yang sebelumnya tadi, Saudara Fadelda, apakah sudah siap? Sudah. Baik, silakan. Selanjutnya adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Transaksi pada PD Sinmara untuk bulan April tahun 2019. Pada tanggal 2, mereka membayar bunga pinjaman hipotek senilai Rp500.000 dan cicilan pinjaman hipotek senilai Rp3 juta. Maka kita masukkan keterangannya. Yang pertama, pembayaran bunga dan ke akun lain-lain dengan nama akun beban bunga senilai Rp500.000. Kemudian kasnya itu kita masukkan di kredit kas senilai Rp500.000. Selanjutnya, cicilan pinjaman kita masukkan ke beban cicilan dengan nilai Rp3 juta dan kredit kas senilai Rp3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5, mereka membayar utang kepada PTC sejumlah Rp1 juta untuk pembelian barang dagang tanggal 29 Maret dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka kita masukkan keterangannya ini PTC dengan debit utang dagang Rp1 juta. Karena pembayarannya 2/10, maka kita cari 2% dari nilai Rp1 juta, yaitu 20.000, maka kita masukkan 20.000 tersebut ke pemotongan pembelian. Lalu dari kredit kas kita dapatkan dari Rp1 juta dikurang Rp20.000, yaitu Rp980.000. Selanjutnya, pada tanggal 6, mereka membeli barang dagang secara tunai dari PT Kelmet seharga Rp1.600.000, maka kita masukkan pada tanggal 6 keterangannya, yaitu PT Kelmet dengan debit pembelian Rp1.600.000 dan kredit kas Rp1.600.000. Selanjutnya, pada tanggal 8, Sinmara mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp750.000. Maka kita masukkan keterangan pada tanggal 8 pengambilan keperluan pribadi dengan nama debit akun lain-lain yaitu Prive dengan jumlah Rp750.000 dan kredit kas Rp750.000. Lalu kita jumlahkan dari kolom debit yaitu utang dagang, pembelian, dan akun lain-lain dengan jumlah Rp4.250.000, maka kita jumlahkan totalnya adalah Rp6.850.000. Dari kolom kredit juga kita jumlahkan dari kas dan pemotongan pembelian, totalnya adalah Rp6.850.000. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kolom debit dan kolom kredit adalah balance atau seimbang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian yang terakhir ada jurnal penerimaan kas yang akan disampaikan oleh Saudara Bintang. Saudara Bintang dipersilakan. Yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Transaksi dilakukan PD Sariwangi pada bulan Juni 2019. Yang pertama, yaitu pada tanggal 2, PD Sariwangi menambah modalnya dengan menyetor uang tunai sebesar 50 juta. Di sini kita akan masukkan keterangannya PD Sariwangi dengan kas yang masuk sebesar 50 juta dan juga ada masuk ke lain-lain berupa akun modal dan juga jumlahnya juga sebesar 50 juta. Yang kedua ada tanggal 3 menjual barang kepada PT Media Jakarta seharga 20 juta dari PT Media Jakarta diterima cek bank senilai 20 juta. Maka keterangannya ditulis sebagai PT Media Jakarta dengan kas yang masuk sebesar 20 juta dan juga penjualan tunai sebesar 20 juta. Yang ketiga ada tanggal 10 menerima piutang sebesar 40 juta hasil penjualan barang 5 hari lalu pada PT Uchinaga dengan syarat 2/10 dan N/30.
maka keterangannya dituliskan PT Uchinaga dengan piutang yang masuk sebesar 40 juta, akan tetapi karena pembayaran dilakukan kurang dari 10 hari, maka ada potongan sebesar 2%, yaitu 800.000. Maka kas yang masuk adalah 39.200.000. Selanjutnya ada tanggal 12 menjual peralatan toko bekas seharga 6 juta. Di sini keterangannya adalah peralatan toko bekas dan juga kas yang masuk sebesar 6 juta. Ada juga di lain-lain peralatan, di lain-lain dengan nama akun peralatan sebesar 6 juta. Selanjutnya ada tanggal 12 menerima piutang 30 juta dari penjualan barang 8 hari lalu kepada PT Uchinaga dengan syarat 2/10 dan N/30. Maka keterangannya ditulis PT Uchinaga dan juga piutang dagang yang masuk sebesar 30 juta. Tapi lagi-lagi di sini ada pembayaran yang kurang dari 10 hari, maka dipotong 2%, yaitu 600.000. Maka kas yang masuk sebesar 29.400.000. Selanjutnya ada tanggal 25 menerima sewa 2.500.000 sebagian gedung kantor kepada PT Indah. Di sini keterangannya ditulis PT Indah dan juga kas yang masuk sebesar 2.500.000 dengan dimasukkan di lain-lain dengan nama akun sewa bangunan sebesar 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 26 diterima cek atas pelunasan Wesel 818.000, nilai nominal Wesel 800.000 dengan memperhitungkan bunga 18.000. Maka keterangan yang ditulis adalah pelunasan Wesel dengan kas yang masuk sebesar 800.000 dan juga masuk ke lain-lain sebagai akun Wesel tagih sebesar 800.000. Selanjutnya kita tambahkan kolom selanjutnya dengan nama bunga dan kas yang masuk sebesar 18.000. Dan juga di lain-lain masuk sebagai akun pendapatan bunga sebesar 18.000. Selanjutnya pada tanggal 29 diterima piutang dari PT Airi sebesar 4 juta. Maka di sini keterangannya adalah PT Airi dengan piutang dan kas yang masuk sama-sama 4 juta. Selanjutnya ada pada tanggal 30 diterima pemberitahuan dari bank bahwa akun perusahaan telah dikredit sebesar 250.000. Maka keterangannya adalah bank dan juga kas yang masuk sebesar 250.000. Dan juga di akun di lain-lain ada dinamai akun pendapatan bunga sebesar 250.000. Maka jika kita totalkan kas sebesar 152.168.000 dan juga potongan penjualan sebesar 1.400.000, piutang dagang sebesar 74 juta, penjualan tunai sebesar 20 juta dan juga jumlah akun lain-lain sebesar 59.568.000. Maka di sini debit dan kreditnya balance. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Di sini kita dapat simpulkan bahwa dalam membuat jurnal khusus perusahaan dagang, debit dan kredit jumlahnya harus sama atau balance. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.